Obrolan ringan di Selasar 103 dipersembahkan oleh Radio Solopos Beyond Information. Ya, Sobat Solopos, selamat pagi. Saya Nur Atmaja, senang sekali bisa kembali menemani Sobat Solopos di ruang dengar Anda dalam program talk show interaktif Selasar, tentunya dari 103 Radio Solopos. Ya, Sobat Solopos, kalau Sobat Solopos sudah melihat e-flyer yang sudah kami bagikan ya, dan setiap kali kita mendengar yang namanya kata cukai, ini langsung yang terlintas adalah ada pendapatan negara ini, siapa yang kena nih? Ya tapi sebenarnya Sobat Solopos, tahu nggak sih sebenarnya kalau yang namanya dana cukai itu bisa saja memang dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Nah, untuk bisa dalam bentuk pembiayaan kesejahteraan langsung bagi masyarakat kita, kemudian ada juga berbagai macam program-program yang sudah disediakan oleh kawan-kawan Bea Cukai, dan biasanya nih Sobat Solopos disebut sebagai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT. Ini merupakan salah satu instrumen penting dari pemerintah pusat yang dialokasikan kembali ke daerah penghasil cukai atau penghasil tembakau. Jadi esensi utama dari dana ini nantinya adalah untuk mengembalikan sebagian penerimaan negara dari cukai untuk membiayai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, kemudian pembinaan lingkungan sosial, ada juga sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, kawan-kawan dari Bea Cukai ini nggak sendiri karena sekarang ini bersama dengan Dr. Yunia dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dan didampingi oleh kawan-kawan dari Humas Bea Cukai Surakarta. Ada Mas Ismail Fahmi Arif atau Mas Fahmi. Oke, selamat pagi. Pagi Mbak Nur. Ada juga Mas Dion, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Waduh. Salam. Salam. Oke, ini sudah lama nggak ketemu ini kita ya. Oke, dan tentunya untuk pagi hari ini pun Dokter Yunia belum saya sapa. Selamat pagi dokter. Pagi, Selamat pagi, paling cantik nih ya. Diapit oleh remaja tua. 7 Seangkatan. seangkatan Satu ya. angkatan. Oke. Dan tentunya pagi hari ini seperti biasa Sobat Solopos, obrolan ataupun Selasar, tema kita adalah dari cukai untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi benar nggak sih sejahtera? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita remind dulu nih, mungkin dari kawan-kawan dari Bea Cukai merefresh lagi DBH-CHT itu sebenarnya apa dan mekanismenya seperti apa? Baik, Mas Fahmi ya? Saya duluan ya, Mas Dion. Begini Mbak Nur, kalau pakai bahasa sederhana, ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Daerah itu bisa provinsi, kabupaten, kota. Pemerintah pusat mengumpulkan pajak. Ya. Nanti hasilnya ada yang ditransfer ke daerah. Oke. Ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil itu adalah transfer finansial dari pusat ke daerah dengan dua tujuan. Satu, untuk keseimbangan finansial. Ada daerah yang dia PDA-nya, Ya. pendapatan asli daerah PAD-nya kecil, tetapi ada daerah yang memang sangat bagus PAD-nya. PAD-nya, Nah, oke. pemerintah pusat melakukan intervensi supaya ada keadilan dengan melakukan dana transfer dana bagi hasil tadi. Yang kedua, fungsi atau tujuannya adalah memberikan kompensasi atau imbal prestasi kepada daerah penghasil atas pajak itu. Misalkan PBB, pajak bumi dan bangunan, maka dia sebagian di dana bagi hasilkan ke daerah, karena daerah dengan pajak PBB yang tinggi tentu dapat yang lebih tinggi. Atau migas, ini yang paling kelihatan, migas daerah Cepu, Blora yang punya Tambang-tambang minyak, kilang minyak. DBH migasnya tentu lebih Tinggi. tinggi dibanding yang lain. Nah, sekarang kita cukai ini kan pajak dari barang dengan karakteristik tertentu ya, salah satunya rokok. Nah, dana bagi hasil ini, cukai hasil tembakau ini punya dua tujuan itu. Bagi daerah yang tidak punya petani tembakau dan tidak punya pabrik rokok,
tentu tetap mendapatkan dana bagi hasil cukai ini sebagai keseimbangan finansial tadi, fiskal, keseimbangan fiskal. Tetapi bagi daerah yang di sana ada petani tembakau dan atau di sana ada pabrik, tentu lebih tinggi mendapatkan DBH CHT-nya dibanding yang tadi tidak ada gitu. Nah, itu sebetulnya mekanisme dan filosofi dana bagi hasil, Mbak Nur. Oke. Nah, berapa persen? Berapa persen? Ya. Secara undang-undang 3% dari total realisasi cukai hasil tembakau tahun sebelumnya. Nah, kalau Di daerah tersebut. bukan nasional. Oh, nasional. Oke. Nah, misalkan nasional 200 juta, 200 triliun. Ya. 200 triliun ini 3%-nya berarti kan 6 triliun dikembalikan ke Penghasil. daerah Ya. seluruh Indonesia, baik penghasil maupun tidak penghasil Oke. tadi. Nanti pemerintah provinsi dengan rumus-rumus tertentu yang sudah diatur di peraturan Menteri Keuangan akan melakukan distribusi. Kalau Provinsi Jawa Tengah membuat keputusan gubernur untuk mendistribusikan, misalkan Sukoharjo berapa, kemudian Solo, Surakarta berapa, Karanganyar berapa, dan seterusnya. Itu nanti dari Pak Gubernur yang akan membagi. Nah, seperti itu Mbak Nur, dana bagi hasil cukai. Jadi kalau pemegang saham tuh kayak dividennya gitu ya, badan ya. Ya, dan itu memang tergantung satu luas apa Mas Dion, Tergantung luas tahan tanam. sama apakah di situ ada pabrik. Oh, Jadi memang terkait dana DPH CHT itu komponen ada di sini, ada nilai-nilai komponen yang diperhitungkan. Karena kita tahu sendiri DPH tidak hanya cukai. DPH ada DPH sawit, DPH tambang seperti itu. Nah, tapi khususnya di Jawa tambang tentunya tidak ada. iya Tidak benar. banyak. Tidak banyak. Solo tuh nggak ada. Solo nggak ada ya. Solo Raya kayaknya tidak ada. Adanya tambang batu. Tambang Pasir. Ada Mas. Ya kalau itu ada. Cuman tidak masuk dalam klausul tadi ya DPH tadi. Oh, nggak ada DBH CHT-nya nggak ada. Jadi kalau kita bicara tentang DPH, kalau di Solo Raya ini memang banyaknya adalah DPH CHT. Karena apa? Karena lahan tanam Solo Raya ini termasuk salah satunya di Sukoharjo itu akan diperhitungkan sebagai nanti dikembalikan kembali untuk sebagai masyarakat ke warga masing-masing. Nah, dari mana? Dari tadi perhitungan lahan tanam beserta perhitungan penerimaan cukai dari pabrik rokok setempat. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi setiap daerah nanti kita hitungkan, pendapatan sekian, nanti kita laporkan ke DJPK, yang dimana nanti yang mengelola adalah DJPK. Nah, nanti DJPK akan menurunkan tadi anggaran yang untuk tahun depan seperti DJPK itu. ini apa? Ditjen Perimbangan Keuangan. Oke. Itu yang memang membuat istilahnya kebijakan-kebijakan terkait bagi hasil dan lainnya itu dari DJPK, Mbak, seperti itu. Oke, dari Bea Cukai sudah, saya mau ke Bu Yuni nih. Ini kalau di tahun 2026, ini kan kalau dari data yang saya terima, Sukoharjo itu menerima DBH CHT ini sekitar 8,9 miliar rupiah. Ini alokasinya sekitar 2,7 miliar untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini bisa dijelaskan dulu nih, program apa saja yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dari alokasi senilai tersebut? Ya, ya, terima kasih Mbak Nur. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Dinas Sosial, secara umumnya Dinas Sosial itu memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Nah, dengan adanya bantuan biaya dari DPH CHT tadi, pastinya salah satunya digunakan untuk tujuan tersebut dalam rangka perlindungan penjaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, utamanya yang terkait dengan pertembakauan. Jadi mereka yang ada di buruh, tani tembakau, atau mereka yang bekerja di pabrik rokok begitu. Nah, kebetulan kan di Kabupaten Sukoharjo ada beberapa ya pabrik rokok yang akhirnya mereka yang akhirnya akan menerima pengembalian pembiayaan tadi ke kabupaten. Oke. Nah, ini kalau untuk dari program Dinas Sosial sendiri gitu ya, yang didanai oleh DBH CHT ini berupa realisasi realnya yang diterima masyarakat, bentuknya seperti apa, Bu? Ya, diberikan bantuan langsung tunai. Oh, BLT. Ya, BLT sebesar 300.000 per orang bagi buruh ya, bagi buruh yang bekerja di pabrik tembakau. Itu yang diterimakan.
Oke, ada berapa banyak sih Bu yang sekarang ya penerima? Tahun 2026 ini yang dari kabupaten ada 1.200. Itu Sementara semua penerima manfaat ya? penerima manfaat. Oke. Dari provinsi juga kami menerima sebanyak 827 kuota. J. Berarti bukan hanya misalkan buruh atau petani tembakonya, bukan hanya itu aja, atau Ya. berarti semua penerima manfaat yang ada di. terkait dengan pertembakauan. Oh oke, berarti Ya. tetap tujuannya Ya, tetap. tujuannya itu. Nah, yang bekerja di situ ya yang dapat gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau saya ke Mas Dion dan juga Mas Fahmi, sebenarnya bentuk konkret kerjasamanya ini antara Bea Cukai dan Dinas Sosial ini untuk memanfaatkan DBHCHT bersama dengan Kabupaten Sukoharjo ini bentuknya apa? Ya. Untuk yang konkret. Jadi Mas Dion. kita di awal Mbak Jami berkolaborasi itu untuk pembahasan dulu yang pertama. Jadi DBHCHT misalkan untuk 2027 nanti kita bahas di bulan September, Oktober, November ya. Jadi kita godok dulu kami dengan dinas sosial, dengan dinas OPD lain seperti perekonomian dan juga Satpol PP. Nah, kami melakukan formulasi yang dimana sesuai perundang-undangan dan PMK seperti itu. Nah, berapa ya biasanya itu sudah ada hitungannya. Contohnya seperti kalau kami di Gakum itu 10%. 10%. Kemudian kalau yang di kesehatan itu di 40% dan di kesejahteraan masyarakat itu di 50%. Yang dimana nanti salah satunya yang dari 50% adalah alokasinya dari dinas sosial. Nah, salah satunya nanti yang merumuskan nanti 50% nih apa saja itu nanti dibantu dikolaborasi dengan sekretariat DBHCHT yang dimana itu nanti dikelola oleh dinas perekonomian. Nah, nanti berapa kebutuhan itu dari dinas sosial akan publikasikan nanti ke dinas perekonomian. Nanti setelah ditentukan dan juga secara matang baru nanti kita lakukan des RKP, melakukan tanda tangan. Setelah itu kita ajukan ke provinsi untuk di ACC Pak Gubernur seperti itu. Kalau sudah di ACC Pak Gubernur, nah tahun depannya baru kita alokasikan seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke, betul. seperti itu. Nah, itu kami di Bea Cukai lebih ke pengawasan memang terkait pembahasan Gakum, Mbak. Terus jadi kami tidak langsung secara mengurusi istilahnya oh ini penerima ini enggak. Kita fokus ke fokus operasi dan juga mensosialisasikan tadi misalkan misal kami banyak sekali menerima pertanyaan masyarakat juga terkait Mas saya itu loh buruh loh tembakau kok aku durung entuk istilahnya bantuan. Nah, itu nanti kami menjembatani seperti itu. Lebih istilahnya secara persuasif seperti itu. Karena banyak sih yang WA ke kami. Oh gitu. nanya terkait ini belum dapat bantuan. Nah, biasanya nanti kami kolaborasikan ke dinas terkait seperti itu. Oke, ini berarti kan pendataannya nih Bu. Betul. Istilahnya pendataan dari oh ini petani tembakau, oh ini adalah buruh tembakau. Nah, ini berarti untuk dari kawan-kawan yang ada di dinas sosial pendataannya seperti untuk update-nya ya Mas? Iya, berarti Ya, ya? betul. Ya, kami bekerja sama dengan teman-teman kami yang ada di Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja. Di Dinas Pertanian pastinya mereka yang terkait dengan pengampuan bagi petani tembakau. Akan dapat data dari desa yang dibuktikan bahwa mereka memang bekerja sebagai petani tembakau. Demikian juga yang di Dinas Tenaga Kerja. Mereka mengampu teman-teman kita yang ada di pabrik ya, di pabrik rokok itu yang dibuktikan dengan surat dari pabrik rokok bahwa mereka sedang bekerja atau mereka PHK dari sana, begitu. Nah, dari dua sumber data itu masuk ke Dinas Sosial, lalu kami punya satu lagi sandingan agar ini tepat sasaran yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah kenal yang namanya DTSN ya. Karena harapannya agar bantuan itu tepat sasaran adalah mereka yang masuk data di DTSN ini, begitu. Sehingga disandingkanlah data yang sudah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian tadi dengan DTSN. Oke, ini sudah padan, lalu berikutnya ini kami ajukan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai calon penerima manfaat untuk bantuan langsung tunai DBHCHT tadi, begitu. Nah, tinggal mana yang akan menjadi porsinya APBD kabupaten, mana yang menjadi porsinya provinsi. Pastinya punya hitungan juga, sehingga masing-masing ini harapannya semuanya bisa mendapatkan bantuan tersebut, begitu. Oke. Ya, tidak tumpang tindih.
Berarti memang istilahnya kayak jangan sampai si penerima manfaat ini dapat ini, dapat Double, itu ya begitu. itu. Jadi itu Dapat kanan kiri. iya betul sekali. Saya yang terima sih enak-enak aja ya. Enak-enak aja, kita yang diperiksa. Oke, berarti mekanismenya misalnya kalau seperti yang tadi disampaikan Mas Dion, kok saya belum terdata ya? Kok saya belum dapat bantuan? Ini berarti kemana dulu nih Bu? Nah, Pertama dulu kan iya. kalau sudah didata kan, kalau dari pendataan sendiri kan tidak setiap hari gitu ya. Betul. Ini berarti kan ada waktu-waktu tertentu. Tapi kan orang kalau loh saya tuh berhubungan loh ini dengan pertembakauan ini, kok saya belum dapat. Ini lapornya rulesnya tuh harus di mana dulu Bu? Ya, Pemda sudah menyiapkan alur pengaduan Oke. yang nantinya akan sampai ke kami, karena kami di sini kan yang menyiapkan data, begitu, yang menyiapkan data untuk akhirnya ditetapkan oleh Bupati. Oleh karena itu berikutnya kami akan lakukan cross check apa betul yang bersangkutan ini saat ini sedang bekerja di area pertembakauan tadi, atau mungkin beliau sudah kena PHK dan lainnya begitu. Lalu sampai kami cross check apakah dia dari petani atau dari pekerja itu tadi. Sehingga kalau memang iya betul, mungkin alokasi pembiayaan saat ini belum mencukupi, mungkin akan masuk di penerimaan tahun berikutnya pada kesempatan DPH-CHT berikutnya. Oke, berarti kan istilahnya si penerima DBH-CHT ini bukan hanya mereka-mereka yang bekerja di perusahaan Ya. produsen, Rokok. Ya, rokok, tetapi pabrik rokok. mulai dari semuanya, mau Petani. petani, mau mungkin Ya. buruh yang Ya, lepasan, buruh itu pun juga lepasan, semuanya dapat. tembakau dan cengkeh ya. Ya, Tembakau tembakau. dan jadi cengkeh. kami pun dari Bea Cukai juga proaktif membantu para ini ya ini pabrik-pabrik untuk istilahnya jadi beberapa saat itu kami memberikan Excel yang dimana itu daftar dari NPBKC di daerah tersebut. Misalkan di Sukoharjo ya kami berikan ini yang ada perizinannya pabrik-pabrik yang resmi ini nih segini kami kasihkan ke bidang perekonomian untuk diteruskan. Nah nanti dari pabrik-pabrik tersebut kan nanti bisa dikonfirmasi ini pegawainya berapa, ini pegawainya siapa aja seperti itu. Karena kalau kita melihat ya dari pabrik itu pasti akan fokus berusaha Mbak, yang dimana turnover perputaran pegawainya itu sangat banyak karena ada yang bocokan, ada yang tetap, ada ya itu kesulitan secara administrasi itu di situ. Karena dan juga dari para pemilik pabrik itu kesulitan misalnya mereka itu tidak secara langsung misalkan wah hari ini kita udah menerbitkan NPBKC tapi tidak langsung langsung dilaporkan ke pemerintah daerah nih, langsung ke misalkan dinas perindustrian dan harusnya lapor kami tenaga kerja sekian itu ya kadang telat ya, sehingga Pak itu akan memengaruhi tadi dengan data-data penerima biasanya seperti itu. Atau bahkan mungkin malah nggak didaftarkan ke ketenaga kerjaan juga untuk yang pocokan nah gitu-gitu. takutnya seperti itu Iya, itu kendala betul. di lapangan itu seperti itu. Oke, ada sanksi nggak Bu kalau kayak gitu Bu? Untuk yang misalnya perusahaan yang punya karyawan tapi kayak pocokan tadi kan tidak tetap gitu. Tidak tetap. Nah itu memang ada kendala ya. Kan kebetulan pekerja tersebut adalah masuk kalau kita istilah sekarang DC1 DC12 apalagi begitu ya. Nah itu memang yang kesulitan. Tetapi di sini kan bantuan tidak hanya berhenti di DPH-CHT ya. Iya, Ada bantuan lain, ada bentuk oke. Bantuan sosial lainnya yang kemungkinan beliau juga Bisa. nanti akan Bisa dapat. mendapatkan diakses. Ya, antara bantuan satu dengan bantuan lainnya kan juga tidak boleh tumpang tindih. Iya. Begitu. Berarti kalau dulu nih Sobat Solopos dapat bantuan dari A, terus dari B, terus dapat nggak usah gajian, nggak usah kerja, tapi udah gajian, hidup dari bantuan, sekarang udah nggak bisa ya? Nggak Iya. bisa. Sekarang sudah Ada penyandingan data untuk verifikasi. Hobinya nampung BLT. karena banyak Pak yang kayak gitu Iya, Pak. iya. Jadi semua yang namanya bantuan-bantuan dikumpulin gitu. Betul. Bahkan ada yang hafal ini turunnya kapan. Jadi kalau belum turun jadi geger-gegeran ya. Jadi kalau sekarang tuh Sobat Solopos nggak boleh uri-urian lagi ya. Jadi kalau misalkan udah dapat bantuan apa tuh udah itu aja gitu ya. Iya. Oke, meskipun mungkin Anda masuk ke dalam kriteria berbagai macam bantuan, tapi harus salah satu Ada ketentuannya. ada ketentuannya. Nah, ini kalau selain DBH-JHT, yang namanya Bea Cukai ini kan lagi gencar banget kayak untuk rokok ilegal ya. Iya, iya. Mas Fahmi dan juga Mas Dion. Nah ini dampak langsungnya ada nggak sih terkait dengan campaign berantas rokok ilegal dengan penerimaan di BHJHT? Ya, kalau kita bicara statistik angka kepenerimaan
mungkin agak jauh, tapi ke ini aja, berapa BKC ilegal yang kita bisa amankan atau kita bisa tangkap ya. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan Mbak Nur. Dari tahun 2023 jumlah rokok yang kita tangkap itu yang kita musnahkan tuh 4,61 juta batang. 4,61 juta batang. 2024 9,7. Tambah banyak. Kemudian yang 2025 15,3, naik 2 kali lipat. Kemudian di tahun 2026 ini yang sedang berjalan ini di sampai dengan Mei saja sudah 7,6. Oke. Ini dampak positif dari Campaign ya. campaign gempur rokok ilegal ini memang sangat signifikan, dapat dilihat dari angka penangkapan dan pemusnahan BKC ilegal itu. Kalau dari penerimaan, karena kita punya target sendiri sehingga tidak terlalu kelihatan dari sisi penerimaan. Karena BKC ilegal itu nanti begitu kita tangkap bukan untuk dijual kembali, tapi untuk dimusnahkan. Nah itu yang kelihatan Mbak Nur, dari jumlah tangkapan BKC ilegal yang naik hampir 200%. Ini berarti istilahnya kayak bukan cuma kerja keras dari kawan-kawan Bea Cukai. Oh iya, Ya, jadi istilahnya karena kalau dari Pemkab sendiri, kalau misalnya di dinas sosial katakanlah, kalau misalkan banyak rokok ilegalnya berarti di BHJAT-nya juga turun. betul. Dan kami sangat berterima kasih. Kami kan membawahi 7 kabupaten kota Ya, kan ya, Mbak Nur, ya. sehingga kolaborasi dengan dinas-dinas sangat penting dan kami sangat berterima kasih sudah dibantu, di backup terkait dengan salah satunya di penegakan hukum. Kami sangat terbantu oleh Pamong Praja ya, Iya. Satpol PP Satpol ya. PP. Mungkin Mas Dion dapat lebih detail tuh Siap. menjelaskan. Gimana Mas Dion? Jadi memang terkait kolaborasi ya Mbak ya. Terkait kolaborasi kami memang tadi secara 6 kabupaten 1 kota itu kami sangat terbantu seperti yang dikatakan Pak Fahmi. Kenapa? Karena terus terang kami itu dari hulu Mbak. Kami melakukan pengawasan dari pabriknya, dari penerbitan pabrik, dari perizinan seperti itu. Dan tentunya kami paling fokus ya terkait distribusi. Jadi kami istilahnya memantau gimana pabrik ini beroperasi, ada penyimpangan tidak di pabrik ini. Kemudian pada saat distribusi ada pita cukai yang tidak dilekatkan nggak nih jadi kita secara hulu. Nah dengan adanya DPHCHT ini kami terbantu oleh teman-teman Satpol karena yang mengawasi di hilirnya dari distributor besar ke kecil dan kemudian di tempat-tempat eceran itu teman-teman dari Satpol PP. Kami ada namanya aplikasi Rolek yang dimana aplikasi tersebut digunakan untuk pemantauan data. Jadi ketentuan di PMK 22 yang terbaru ini itu mewajibkan teman-teman Satpol PP itu melakukan pengumpulan informasi Mbak, yang dimana pengumpulan informasi ini itu nanti akan menyebar ke intel-intel seperti itu. Intel-intel tapi dari Satpol PP yang dimana menyerap informasi dari masyarakat. Lah nanti masyarakat pasti ngasih tahu, wah rokokmu cocok bro, oh iya tuh bahaya teng pundi kayak nek tuku tapi kodene iki Mas. Oh siap. Aku yo seneng kok rokok iki. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan teman-teman kita Satpol PP. Wah dibocorin ini Bang. Iya. Contohnya, ini contoh kecil aja. Oke. Contoh kecil aja seperti itu. Dan kita juga tidak cuma Satpol PP, kita juga dibantu teman-teman Linmas, Mbak. Teman-teman Linmas kemarin juga kita sempat melakukan edukasi tatap muka yang dimana banyak di masyarakat tuh yang ngadunya ke Linmas juga. Nah, sehingga kita rekrut sekalian, kita edukasi bahwa secara persuasif. Misal warga Anda, kita tidak minta Linmas harus misalkan ikut nangkep, enggak. Kita edukasi bahwa Linmas untuk mengedukasi warganya. Misalkan ada yang merokok ilegal, ya diedukasi aja. Jadi udah beli yang legal aja. Soalnya ra enak loh gitu. Jadi memang kita melakukan persuasif. Apabila memang ada yang nekat, nggak apa-apa, haknya dia. Namun cukup istilahnya diinformasikan saja belinya di mana, terus kemudian bentuknya apa rokoknya ini, ya kan? Ada rokok legalnya kita kasih tahu nih, yang tidak pakai cukai, yang Seperti salah apa? peruntukan seperti itu Iya, udah iya, kita iya. kasih tahu. Jadi teman-teman Linmas ini jadi sudah paham
dan nanti koordinasinya di bawah dari Satpol PP. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman Satpol PP, dan juga karena anggaran DPH kami yang gakum 10% itu 60% dimaksimalkan terhadap operasi pemberantasan rokok ilegal. Ilegal. Nah, benar sekali. Jadi kita per bulan tuh ada operasi rutinnya. Setelah melakukan pengumpulan informasi 4 kali, nanti kita lakukan tadi yang 4 kali tadi efektif nggak? Nah, tapi tentu tiap operasi ada terus nih. Berarti tidak cuman ini Mbak, tidak cuman sebenarnya anggaran naik, tangkapan naik, sosialisasi kami pun efektif. Kenapa kok efektif? Karena banyak juga masyarakat yang langsung mengadu nih di WA-nya Satpol maupun Bea Cukai. Mas, tetangga saya jual nih, bikin saya nggak laku, gitu tuh banyak. Dia langsung kirim Sherlock gitu. Tapi ya kita tekankan nggak usah mengenalkan diri, nggak apa-apa, karena kita menjaga rahasia pelapor. Seperti itu. Mas Dion, Mas Fahmi, ada nggak sih istilahnya kayak masa panen rokok ilegal misalnya, oh lagi banyak hajatan. Nah ini biasanya kan ada lelean atau apa yang mungkin mereka memilihnya rokok yang ilegal daripada ini. Wah ini incaran ini ya. Ada nggak masa panen rokok ilegal? Jadi kalau kami ya bahasanya kok masa panen. masa panen Gimana Mas? rame-ramenya gitu. Ya, rame-rame. Apakah pas masa liburan Iya, makanya Masa- kan istilahnya bukan lagi ini tapi nyerok gitu ya. Semuanya kayaknya gampang gitu, Bu. Polanya ya, Mbak. Iya, Polanya iya. secara kita lihat itu mengikuti masa panen tembakau, Mbak. Seperti Oh, itu. Itu yang oke. jelas. Karena Itu sangat relate sekali. relate sekali. Jadi gini, kalau kami melihat dari hulu ya, bukan Iya. dari hilir ya. Dari hulu kami memantau. Jadi pada saat nanti ada biasanya di Agustus itu panen. Lah, tentunya yang grade-grade bagus itu diambil oleh pabrik-pabrik yang Iya, bagus, besar, ya, besar. oke. Lah, nanti sekitar 3 bulanan kalau yang nggak laku. Lah, itulah yang mungkin nantinya Dibuat. bahasanya sapon lah, rokok Oke, sapon oke, lah oke, gitulah, oke, rokok-rokok oke. yang tembakau yang istilahnya nggak laku, Sisa-sisa. sisa-sisa. Ah. Itu yang pada dibeli oleh maklar-maklar dari rokok ilegal seperti itu. Karena Itu kalau salah beli yang grade satunya. bagus rugi. Rugi, nggak masuk biayanya. Iya, nggak masuk biayanya. Nggak murah. Nggak murah. Iya, Jadi iya. perhitungan kami di Agustus panen, nanti dia bisa produksi di Januari Februari. Makanya kita kalau Januari Februari itu banyak tangkapan. Iya, dan pinter. Kenapa kok jualnya Januari Februari? Karena anggaran belum turun ya, Pak. Oh, Itu iya, tekniknya. iya, benar. Ojo terlalu dibesar. Wah, iki dapure Bea Cukai. Tapi kan Ya, itu tapi istilahnya tetap kayak pengawasan tetap jalan, Mbak, Tetap kalau jalan. kami. Walaupun Pakai duitnya mobil nggak pribadi turun, dulu. kita berangkat. Nah ini apakah istilahnya Bu, kita duit belum turun nih, teman-teman dari dinas sosial dong ini. Atau ada kolaborasi untuk penangkapan juga nggak Bu? Kalau Iya. dari apa namanya dinas sosial? Kalau secara khususnya enggak ya, Nggak, karena kan ada Bukan tugas. Distribusinya ya, ada distribusi tugas di tersendiri. BHJKT ya. Ya, kami di ini aja pemanfaatannya, pemanfaatan dari bantuan langsung tunainya aja gitu. Tapi kan hasil dari Beliau, apa namanya ya. penangkapan itu kan berpengaruh kepada besaran yang Besarannya. diterima sama Iya. Yuni ya. Oke. Nah ini kalau untuk penerima DBHJHT ataupun penerima manfaat ini setiap tahunnya selalu sama atau ada pembedanya nih Bu? Ya, kalau untuk berubah ya. DBHJHT? Ada sebagian yang sama karena mungkin mereka memang masih berada di pabrik atau Oke. mereka saat ini sedang sebagai buruh ya tadi Aha. buruh tani. Tapi juga ada mungkin yang baru-baru tadi yang sedang seperti disampaikan karena apa namanya putarannya kan cepat ya untuk mereka yang ada di pabrik utamanya. Nah itu sepanjang itu data diberikan ke kami dari dinas yang mengampu tenaga kerja tersebut, itu yang akan kami verifikasi dan kami sandingkan dengan DTSN. Mereka yang sama di tahun kemarin menerima saat ini enggak, bisa jadi seperti itu. Oke, ada kriteria khusus nggak sih Bu? Kan nggak mungkin nih misalnya, oh manajernya masih tetap dapat gitu-gitu. Ada kriteria khusus nggak Bu untuk Ya. menerima di BHJT ini? Ya, yang jelas di situ dari para pekerjanya ya, bukan dari Manajerial, manajerialnya, oke. bukan yang jelas itu. Dan dari pekerjanya pun tadi disampaikan ya macam-macam, dari mulai mereka yang bekerja di langsung apa sih melinting ya Linting, dan sebagai packing buruh dan linting ya. sebagainya itu mereka dapat. Di pertanian pun begitu, dari mulai persemaian sampai dengan mereka yang mengirim ya untuk para pekerjanya ini. Nah, mereka juga masuk sebagai data yang ada di DTSN itu tadi. Artinya mereka identitasnya jelas untuk yang bersangkutan begitu. Dan tidak boleh mereka ada menerima bantuan yang lain. Itu yang sebagai salah satu kriteria untuk calon penerimanya. Oke.
Berarti selain manajerial, semua pekerja, kemudian ada nggak kriteria untuk usia penerima? Oh harus lansia nih atau apa gitu nggak ada? Tidak ada. Pokoknya semuanya, mau Ya. muda, mau Mau muda, lansia mau atau lansia. apapun, Iya. pokoknya semuanya bisa Iya. mendapatkan dana sosial dari DBHJAT BLT, ini. DPHCAT. Kalau yang petani juga banyak sekarang kan yang sudah senior-senior ya. Ya, oke. Jadi nanti istilahnya tidak ada kriteria khusus, pokoknya selama bekerja di bidang Pertembakauan. pertembakauan dan turunannya Dan bisa turunannya. mendapatkan DBHCHT gitu Iya. ya. Oke, baik. Mas Fahmi, Bu Yani dan juga Mas Dion, kita jeda dulu ya. Dan juga untuk Sobat Solopos, boleh loh kalau misalkan Sobat Solopos juga menjadi salah satu yang concern terkait dengan DBHCHT ataupun dengan rokok ilegal, sampaikan di 081 226 103 103. Kami akan segera kembali. Radio Solo Pos. Kembali Anda ikuti Selasar 103 dipersembahkan oleh 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Ya, Sobat Solopos masih dalam Selasar, tentunya masih ada Dr. Yunia dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, kemudian ada Mas Dion dan juga ada Mas Fahmi dari Humas Bea Cukai Surakarta ya. Dan tentunya pagi hari ini, siang hari ini kami masih ngobrolin soal bagi hasil ataupun DBHCHT Sobat Solopos dari cukai untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tadi ada sedikit di-spill nih sama Mas Fahmi nih. Kalau untuk Sukoharjo sendiri nih sekarang penerimaannya kan katanya turun drastis gitu ya. Ini kalau sekarang jadi peringkat berapa ini kalau di Solo Raya? Kalau di Solo Raya peringkat ke-6 ya. Ke-6. Di atasnya Solo. Surakarta. Aha. Jadi kalau dari sisi Bea Cukai Surakarta yang membawahi 7 kabupaten kota, memang yang paling tinggi adalah Wonogiri ya. Itu bisa berapa banyak itu Pak kalau yang paling Wonogiri tinggi? itu 14 M. Oke. Terus Sukoharjo itu 8,9. Kalau Surakarta itu 8,4. Jadi kalau Wonogiri itu hampir dua kali lipatnya. Karena memang di Wonogiri itu Luas ya. luas, kemudian petani tembakonya banyak dan juga ada beberapa pabrik rokok di situ. Oke. Sementara kalau Itu salah satu variabelnya. Ya, ya. ya, Ada ya, variabel ya, lain ya, yang ya. ditentukan. Gitu. Kalau total, tapi ini memang ada penurunan drastis Mbak Nur. Tahun 2025 7 kabupaten kota di Bea Cukai Surakarta ini dari 6 kabupaten dan 1 kota itu 160 M. 160 2025 ya. Oke. 2026 cuma 83. Tapi kan baru tengah tahun, Pak. Maksudnya Tahun. penerimaannya. Oh iya. Iya, Oh 2000 itu dari total. Iya, DBHCHT 7 kabupaten kota itu tahun 2025 diterima 160 M. Oke. 2026 turunnya 83 M kan berarti turun hampir 50%. Iya. Nah, ini memang dalam rangka tadi efisiensi untuk program strategis nasional yang lain. Sehingga DBHCHT juga ikut terdampak pemotongan hampir 50% dan ini memang berpengaruh besar kepada program-program yang tadinya dijalankan di 2025, kemudian di 2026 kan mau nggak mau harus mulai diseleksi lagi Ya, mana ya, yang ya. lebih prioritas, Prioritas, ya, termasuk benar-benar. di dinas sosial gitu, Aha. Mbak Nur. Nah ini kalau langsung aja ke Bu Yuni ya, nih kalau untuk dinas sosial kan tadi seperti yang disampaikan Mas Fahmi kan turunnya banyak gitu. Turunnya banyak. Ini berarti strateginya gimana Bu? Apakah istilahnya ngurangin penerima manfaat atau mengurangi nominalnya atau yang kemarin-kemarin mungkin ada bisa pengadaan alat-alat pertanian atau kesejahteraan yang lain. Ini apa yang menjadi strategi karena tadi Pak Fahmi bilang banyak loh untuk penurunannya gitu. Iya. Jadi kami pastinya berkomunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ya, karena mereka juga memberikan manfaat dari BLT DBHCHT untuk besaran dari yang diberikan sana paling tidak sama lah nanti yang dengan kami berikan di Kabupaten Sukoharjo. Jadi ada prinsip kami harus mempertimbangkan ketersediaan pembiayaan sehingga berapa nantinya dari calon penerima manfaat ini yang akan menerima BLT-nya, lalu besarannya paling tidak hampir sama dengan yang diberikan
diberikan provinsi, maka di situ akan ketahuan berapa sih yang akhirnya diberikan dengan besaran yang hampir sama dengan yang diberikan provinsi, dan jangka waktunya berapa. Apakah itu cukup untuk 1 tahun? Apakah itu hanya cukup untuk 2 bulan atau 3 bulan? Nah, itu pastinya menjadi pertimbangan dari Kabupaten Sukoharjo memberikan bantuan langsung tunainya. Yang jelas seperti tahun ini diberikan 300.000 per orang dan diberikannya sekaligus untuk 2 bulan, begitu. Oke. Berarti ini para dulur makmur ini mungkin nanti apa ya di tahun 2026 ini harus yang kemarin-kemarin mungkin menerima Lebih dari 2 bulan mungkin gitu. Ini tahun ada ini 2 bulan. perbedaan, Iya, ada perbedaan iya. gitu. Tapi ada. kan mudah-mudahan ada PLT lain di luar Lainnya begitu DBH tadi, CHT. ya, bantuan sosial lainnya. Gitu. Ya. Oke, dan tentunya untuk Sobat Selopos ataupun dulur makmur yang ada di Sukoharjo pun pastinya apa ya istilahnya kayak sudah dinanti-nanti loh Bu Yunia ya. Iya, Biasanya ini iya. kalau dari penerimaan DBHJT biasanya diterima bulan apa sih Bu? Ini bulan-bulan Juli. Oh belum Nah. oh semuanya difokuskan di Juli ya? Anak sekolah. Bulan Juli, anak Anak sekolah. sekolah. Iya. Benar, Dalam benar, meringankan beban ya. benar, meringankan Bagi yang beban. punya anak yang masih sekolah. Oh iya. Iya, Iya. kalau enggak ya bonus. Soalnya beliau Kalau nggak ada ya bonus gitu ya. sedang Nah, nggak ngalami rapotan ya. Oke, nah kalau yang apa ya kayak misalkan untuk kalau dulu kayaknya Mas Dion ataupun di talkshow sebelumnya sebenarnya untuk penerimaan manfaat sendiri di BHJT bisa juga untuk ada kayak upgrade skill gitu ya Mas. Ya, benar Bentuknya sekali. upgrade Latihan. skill. Nah ini kalau untuk yang ada di dinas sosial Sukoharjo, apakah juga item tersebut juga selalu ada atau Di gimana dinas Bu? lain kali ya. Dinas lainnya, ya, Oh. karena Dinas untuk tenaga kerja iya, biasanya. betul, Oh, peningkatan oke. kapasitasnya mereka ada di sana. Berarti DBHJT ini tidak hanya diberikan kepada dinas Dinas sosial, sosial, betul. tetapi dinas apa aja sih yang menerima DBHJT? Ya, tentunya yang menerima di BHJT terkait OPD-nya ya Mbak ya. Yang kalau Sukoharjo itu yang jelas ada dinas perekonomian, Oke. dinas pertanian, kemudian dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan juga Satpol Kesehatan, PP ya. dan Diskominfo tentunya dan kesehatan. Ya, lumayan banyak, Mbak. Berarti Karena harus kan berbagi terkait- yang lain. Bagi-bagi. Terkait 3 sasaran, Mbak. Kesejahteraan masyarakat itu 50%, kesehatan masyarakat itu 40%, penegakan hukum 10%. Penegakan hukum kan Satpol PP sama Diskominfo. Oke. Kesehatan dinas kesehatan, kesejahteraan dinas sosial, tenaga kerja dan lain-lain. Iya. Gitu. Nah ini selain dinas-dinas ataupun OPD yang berkaitan dengan bea cukai, ada nggak sih misalnya yang bisa masyarakat lakukan untuk kayak apa ya berperan, memastikan di BHJT ini, oh ini sesuai dengan sasaran, tepat sasaran gitu. Ya, tentunya di Dinas Kominfo ada namanya PPID ya Mbak ya. PPID. PPID. Ya, PPID itu bisa dilakukan sebagai tools untuk monitoring, Mbak. Jadi masyarakat bebas mau bertanya, mau konsultasi, mau istilahnya melaporkan pun lewat PPID Diskominfo Sukoharjo itu bisa. Nanti bisa dijawab juga kita secara ini ya, secara data penggunaan DBHCHT karena biasanya nanti akan dikumpulkan dulu data-data dari OPD-OPD yang akan ditanyakan seperti itu, Mbak. Atau bisa WA aja nanti kalau misalkan kesulitan WA ke Bea Cukai aja nanti kami bantu untuk menjawab seperti itu. Nomornya di Lu nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Itu penting. Nomornya di mana Mas? di 089 Aha, 69 89 69 80 80 50.000. 50 Ya. nolnya 4 ya. Ya. 0896 980 Iya. 50.000. Ya. Ini nomornya Mas Bea Dion Cukai ya. Surakarta. Becus. Becus. Oh, Becus namanya. Becus. Sapaannya Bolo Becus. Oke, Becus. Nah, ini kalau untuk apa ya? Aduan-aduan yang ada di Bolo Becus atau di Becus ya. Iya. Aduan-aduan yang masuk ke Bea Cukai ini apakah memang selalu kayak misalkan kalau mungkin oh di sini rok ilegal atau apa. Tapi kalau misalkan ada yang kok untuk terkait dengan DBHJT misalnya kok saya lapor ke dinas yang terkait kok saya belum direspon nih. Iya. Apa bisa Mas? Istilahnya lewat Iya. Bea Cukai gitu. Iya. Siap. Karena tupoksi kami, Mbak, kami itu monitoring dan evaluasi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat bisa saja menginfokan ke kami dan nanti kami pada saat evaluasi akan kami lakukan
pendataan apa saja yang perlu dievaluasi dari program-program tersebut, seperti itu. Banyak sekali yang dari kami itu menanyakan bahwa tadi yang paling banyak memang laporan rokok ilegal. Kalau itu langsung ya Pak, langsung kami istilahnya segerakan eksekusi. Namun kalau yang seperti data kayak tadi, Mas saya kok di sini ini ya belum dapat bantuan ini, itu nanti kita koordinasikan dulu ke Pemda. Bisa, tapi akan berkoordinasi dengan dinas yang terkait gitu ya. Tetap bisa menjadi pool ataupun tempat aduannya, tetapi akan diteruskan kepada dinas yang terkaitnya gitu. Nah, tadi saya jadi ingat karena yang disampaikan sama Mas Dion tadi agak mengingatkan saya, ada nggak sih misalkan kayak masa panen rokok ilegal ini kan ketika dekat-dekat dengan bulan Januari gitu ya. Nah ini kalau untuk laporannya sendiri apakah juga kayak punya pola tersendiri atau random aja? Kalau laporan random Mbak. Random. Mau jam 12 malam mereka tetap lapor Mbak. Tergantung kapan ditemukan. Iya, ditemukan karena kan modusnya beda-beda. Jadi orang kalau rokok ilegal itu ada yang langsung istilahnya lewat tol, ada yang lewat jalan kecil dan lain-lain. Kan masyarakat kan lapor pada saat melihat aja gitu loh. Loh, ini warung tetangga saya kok ini dudukan rokok ini jangan-jangan legal. Itu pernah juga kita menemukan seperti itu, ternyata memang distributor resmi. Oke. Iya kan mereka nggak tahu ya. Baiklah. Itu ada seperti itu. Karena memang merek-merek istilahnya sekarang kan Bea Cukai menggaungkan gitu, rokok UMKM, yang dimana rokok UMKM itu harganya benar-benar hampir lagi itu ya. Itu hampir menyerupai. Jadi bisa harganya 10.000, 12.000 dengan kualitas yang memang legal seperti itu, ada istilahnya QC-nya seperti itu. Kenapa kok bisa murah? Karena memang kita tuntut masyarakat itu untuk bisa menjadi mitra Bea Cukai, jadi pengguna jasa. Dia melegalkan usahanya. Caranya bagaimana? Caranya melakukan pendaftaran NIB dulu di PTNSP. Misalkan Sukoharjo di Sukoharjo, kemudian nanti NIB-nya tadi untuk istilahnya diajukan ke Bea Cukai dengan syarat-syarat. Nah, syaratnya apa? Salah satunya adalah lokasi 200 meter persegi, berbentuk bangunan dan tidak berbatasan dengan tempat tinggal. Kemudian tidak istilahnya berbatasan langsung juga dengan masjid, dengan sekolah, dengan tempat ibadah. Benar sekali kata Pak Fahmi bahwa memang kita pastikan steril dari laporan masyarakat. Takutnya kan masyarakat komplain seperti itu. Jangan sampai misalkan dempetan sama sekolah, yang satu lagi sekolah, yang satu ngelinting, bau tembakonya sampai ke kelas gitu nanti. Itu kejadian itu. Nanti dulu. Jadi saya ingat sekali, saya dulu zaman SMP Mbak, zaman SMP kan sekolah. Iya, sebelah sekolah saya dulu itu aturan itu belum ada dulu. Jadi sebelah saya itu home industry rokok. Itu direkrut anak-anak buat linting. Minimal buat ini loh, nyobain filter. Itu 1 kilo 7.000, saya ingat sekali itu. Saya ikut berarti. Buat tambah sagu, tambahan penghasilan. Nah, itulah yang istilahnya negara pikir, wah ini nanti takutnya ada penyimpangan seperti itu. Yang jelas memang secara pendidikan memang dijauhkan. Ya, karena zona-zona bebas rokok. Betul, ya Pak ya. Zona bebas rokok, menghindari habit untuk merokok gitu. Walaupun merokok itu menghasilkan penerimaan, tetapi bagaimana juga secara kesehatan kurang baik. Oke. Nah, ada nggak istilahnya jadwal-jadwal tertentu untuk razia kan kalau dari? Jangan dikasih. Kalau itu nggak, maksudnya ada. Mbak Nur, ini pertanyaannya bahaya ini. Jangan agen mata-mata ya. Nggak, maksudnya kan ada nggak istilahnya di waktu-waktu tertentu tuh memang sudah ada jadwalnya, tetap jangan dong. Tapi istilahnya program agenda-agenda tersebut tuh ada nggak yang berkala atau misalnya di Padang ini banyak, ini harus kita segerakan gitu. Ya, intinya sebenarnya kalau secara laporan masyarakat lagi langsung kita tindak lanjuti Mbak. Kita follow up, misalkan dia ada Sherlock, kita nanti tembuskan Sherlock itu ke Satpol dulu. Tolong dipantau dulu seperti itu. Kalau memang Satpol melihat itu memang A1 atau istilahnya, oh ini benar Mas, nanti kita langsung besoknya lakukan operasi seperti itu. Itu bahasa halusnya seperti itu. Tapi untuk yang berkala itu tetap ada, tapi memang tidak terjadwal secara langsung. Karena kalau terjadwal rawan bocor, Pak. Rawan bocor. Makanya kita agak hati-hati Pak. Agak hati-hati nih. Kayaknya saya agak curiga dengan Mbak Nur.
Waduh, kok ketahuan ya? Iya, iya, iya. Oke, karena kan kadang-kadang misalnya kalau dari operasi lalu lintas saja langsung sudah ada Daftar. baru rencana nih akan Bocor. ini udah bocor gitu-gitu kan. Ini kan istilahnya untuk bea cukai ini kan lebih bukan sekedar SIM sama STNK aja, tetapi Ya. juga ini ada tindakan-tindakan yang bisa mengarah ke pidana juga kan. Benar Iya, sekali. Untuk betul. ilegal seperti ini gitu. Oke, baik. Sebelum kita ini terakhir nih Bu Yuni ya, untuk harapan dari Dinas Sosial ya, seperti apa untuk masyarakat dan juga kawan-kawan dari Bea Cukai. Ya, kalau tadi disampaikan besarannya itu tergantung siapa yang rokok dan siapa yang akhirnya ini kalau bisa nggak ke sana. Tetapi pemanfaatannya lebih sesuai atau tepat sasaran sehingga di sini pastinya data dukung untuk akhirnya mereka siapa saja yang tepat sasaran itu bukan hanya kami dari Dinas Sosial, tetapi teman-teman dari perangkat desa atau mereka kalau teman-teman kami pilar sosial yang melakukan pendampingan di lapangan, ada TKSK dan PKH, atau dari masyarakat sendiri sehingga mereka punya identitas yang jelas sehingga saat mereka bekerja baik itu sebagai petani tembakau atau sebagai pekerja di pabrik pertembakauan tadi itu adalah jelas. Nah, itu yang akhirnya akan menjadi calon penerima manfaat sehingga mereka betul-betul dapat meningkat kesejahteraan sosialnya dari upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Demikian. Oke, sementara untuk kawan-kawan Bea Cukai harapan terhadap pemanfaatan DBH-CHT. Ini apa nih? Pak Dion? Jangan rebutan nanti satu-satu ya. Kalau saya mungkin harapan kepada masyarakat terkait dengan peredaran BKC ilegal ini bahwa survei peredaran BKC ilegal ini yang dilakukan oleh UGM itu kita di sekitar 11-12% dari total peredaran rokok di Indonesia. Mungkin dari sisi angka persentase kecil Mbak, tetapi dari sisi keuangan kalau target cukai rokok di 2026 itu 225 triliun, 11% kan berarti 25 triliun. 25 triliun itu gede banget dari sisi uang. APBD-nya Kota Surakarta aja sekitar 2, artinya berlipat-lipat ya, hampir 10 lipatnya APBD-nya Surakarta. Maka dari itu masyarakat mohon untuk merokoklah rokok yang legal gitu. Belum ada ini ya. Ini kalau ada Dinas Kesehatan ini dijewer. Iya, merokoklah yang legal karena yang legal itu lebih sehat daripada yang ilegal. Nah, ini tadi Dinas Kesehatan senang ini. Pasti ada tambahan nggak? Iya. Bahaya nih Pak Wapi. Tentunya terkait DBH-CHT kami sangat menginformasikan pada masyarakat bahwa agar semua masyarakat itu paham bahwa peruntukan DBH-CHT itu memang kembali ke masyarakat, yang dimana banyak sekali masyarakat belum paham bahwa aku ngopo sih rokok legal, wong aku ki penting rokok duit-duitku gitu ya. Nah itulah yang perlu jadi narasinya harus diganti. Aku ini pengen rokok legal, ben apa? Ben mangko bojoku nek lorot akibat rokok di cover lah itu ini Ada ya? Di cover BPJS. di cover BPJS seperti Karena itu. BPJS itu sebagian juga dibayarkan dari DBH-CHT. Oke. Mungkin ada masyarakat yang mikir wah mengko nek entuk iki bantuannya kok cocok wah aku rokok ilegal terus supaya siapa tahu bisa naik ya kan dari 600.000 ke 900 ya Pak. Ada mungkin kita membantu masyarakat mengubah pola pikir seperti itu Mbak. Jadi nggak cuman istilahnya masyarakat tuh negatif thinking terus nih dengan dana-dana DBH-CHT. Padahal kita itu kalau ngurus DBH tuh ruwet banget Mbak. Terus terang itu detail pakainya itu istilahnya waduh itu rigid dan tentunya ini untuk istilahnya kemaslahatan masyarakat semua seperti itu Mbak. Oke. Ya jelas semoga saja tahun depan bisa naik lagi ya Bu ya. Insya Allah naik. Insya Allah naik. Berarti ini teman-teman teman-teman dari Bea Cukai harus bekerja keras bagaimana memberantas rokok ilegalnya ini lebih keras lagi gitu ya. Dengan bantuan Pemda Yang ada di kota Solo dan sekitarnya, Solo Raya. Solo Raya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahmi, Mas Dion, Bu Yunia juga, dan juga untuk Sobat Solo Pos dan juga dulur makmur yang ada di Sukoharjo yang sekarang ini sedang mendengarkan juga. Semoga saja obrolan kita hari ini juga bermanfaat. Siapa tahu Anda juga merupakan salah satu penerima manfaat dari dana DBH-CHT. Oke, saya Nur Amaja. Tuntas dulu menemani Sobat Solo Pos di Selasar kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami di 103 Radio Solo Pos, Beyond Information.
Terima kasih sudah menyimak Selasar 103, dipersembahkan oleh 103 Radio Solo Pos Beyond Information.